menurut gue yang nonton tag tolong directornya. Semoga Mbak Dini dan Mas Yandi tahu ada saya dan Lala di hidupnya. Gue Sekarang tuh udah mulai take awareness of that gitu. Dan bahkan gue pernah waktu itu syuting film, by the way bakalan keluar akhir tahun ini. Jadi ini upcoming ya? Upcoming gitu. Oke. Dan Belum boleh disebut berarti? sebenarnya udah Atau nggak sebut tentang apa deh? sebut drama keluarga. Drama keluarga. Sependek itu, oke. Halo, welcome back to Reminds Room. Kali ini aku tidak sendirian, sebelahku ada Agnes Naomi. Halo. Terima kasih sudah menyisikan waktunya ya ke sini. Terima kasih dong. Akhirnya dipanggil. How are you? Oh, akhirnya dipanggil. Udah menunggu invitation Oh, oke, dari siap. Reminds Room. Waktu yang baik. Gimana, how are you? Good, thank Oke. you. Oke, gimana? Berarti selain apa kemarin baru ngisi suara buat turnya Sal Predi itu gimana prosesnya? Maksudnya Nah prosesnya tuh tiba-tiba Sal ngechat, Kak Sal ngechat gitu, terus kayak kamu tanggal segini-segini, kamu lagi aman sampai tanggal berapa gitu. Nah kebetulan di 3 hari ke depannya itu sebelum aku syuting di luar kota, itu aku lagi free. Dan akhirnya dia ngomong kalau misalnya dia pengen ngajakin bikin apa ngebantuin projectnya dia. Pertamanya aku kayak apa ya nih? Kayak video klip kah? Tapi kayak bukan deh, karena kalau aneh lo Sal ya? keren loh Sal. Terus udah gitu kayak ternyata jadi prosesnya itu kita seharian pergi, aku Sal sama beberapa timnya, dan kita tuh pergi ke, ini boleh sebut merek nggak sih? Nggak Nggak apa-apa ya. Kita pergi ke Grand Lucky, terus kita pergi ke coffee shop deket Grand Lucky, terus abis itu kita sempat pergi juga ke bar, jadi untuk dapetin ambience-nya. Oh. Jadi seru lah, karena gue sama Sal beneran kayak act as if we're a couple dengan skrip yang sudah kita bangun berdua, bukan skrip sih, background karakter yang sudah kita bangun berdua. Oh, itu bikin sendiri berarti? Bikin sendiri Okay. gitu. Jadi Sal memberikan kebebasan gue untuk oke deh lo ciptain karakter ini. Kalau karakter gue gini. Jadi gue cuma explore in accordance to Sal's karakter aja gitu. Akhirnya ya udah pada saat kita di tempat-tempat tersebut dialognya tuh spontan. Oke. Gitu. Tapi sorry, nge-recordnya tuh pas di luar itu? Enggak? Pas di luar kayak pas di tempat itu udah kayak misalnya organik di lah Grand ya. Lucky, ya udah di Grand Lucky. Dan ada satu adegan di mana kita nanya ke shop assistantnya di Grand Lucky, mbak-mbaknya itu nggak di brief, tapi untungnya dia kayak, Mbak lo keren, lo natural deh gitu. Oke. Menarik banget. Karena aku dapat banget kayak apa? Luwesnya gimana ya? Kayak jelasin kayak aku kira tuh ini siapa sih gitu. Oh, kamu. Oke. Oke. Kamu kan berarti kan kesibukan sehari-hari tadi kamu mention sebagai aktor gitu kan untuk syuting gitu. Di titik apa lo yakin di seni peran Full time gitu full ya. time? Gak harus full time, di titik apa dan kapan lo bisa yakin berada di sini gitu ya udah sebagai aktor? Oke. Kayaknya kalau dibilang bener-bener yakin itu di titik dimana environment gue tuh sangat mendukung lah. Oke. Jadi dari kecil tuh gue emang udah ada, gue udah tahu nih kayak kalau bahasanya tuh, bahasa anak sekarang tuh ada sparknya gitu lah, kan bahasa lo kan lah ada sparknya. Bener. Bahasa Lala gue curi ya. Jadi dari gue kecil tuh kan gue terbiasa besar di panggung. Karena gue tuh nari balet waktu kecil, jadi main-main operet gitu. Peran gue aneh-aneh deh lah waktu kecil gitu ya. Tapi gue tuh udah tahu kalau misalnya gue setiap kali gue mementaskan judul, gue tuh selalu ngerasa itu kayak lagi dikasih playground. Oke. Jadi gue nggak ngerasa beban. You don't feel work. No, I don't feel like it's work gitu. Dan gue juga merasa bahwa kayak seru banget. Gue kayaknya mungkin kalau misalnya anak kecil itu udah bisa ngomong, mungkin it goes something like this. Gue kayak for the rest of my life gue ngelakuin ini, gue nggak apa-apa deh kayak gitu. Cuma gue belum tahu kan maksudnya tuh apa. Sampai akhirnya gue SMA gue teater. Oke. Di SMA gue, dan itu cukup serius. Terus
dari situ tuh makin, jadi ini tuh sebenarnya akumulasi gitu loh lah. Itu semakin ke build keyakinan gue, dan akhirnya gue kuliah, gue for good ke Jakarta. Oh, tadinya di mana? Gue tuh sempet di Australia sebentar. Oke. Gitu. Terus udah gitu di Jakarta sahabat gue itu ngambil script writing kelas sama Kapol Agusta. Oke. Itu di Bengkel Acting Bengkel, Kuma. Gue diajak. Gue tuh nggak pernah kepikiran kayak gue mau menjadi aktor. I just know that I like films, I like watching films, dan gue suka memainkan peran. Dari Bengkel Acting Kuma itu kayak snowball effect itu tuh kayak dang gitu. Oke nih kayaknya gue mau deh jadi aktor gitu. Lo pertama kali nggak deh, kamu teater dulu sih ya. Tapi kamu belajar acting itu pertama di Bengkel. Yes, pertama Sama kali lagi. banget. Ya kan? Kita adalah produk-produk Bengkel acting Kuma. Benar. Iya sih, aku lumayan eye opening juga gitu ketika belajar acting tuh, ternyata bukan just not an acting, tapi kamu belajar tentang diri sendiri banget, kayak psikolog. Justru itu kan. Iya. Oke. Terus kamu selain ya kamu kan sudah menemukan lah, oke aku suka banget nih di acting gitu. Cuman kan pastinya tuh di situ ada proses entah mau main film atau apa itu ya kamu harus melewati casting gitu. Kita juga sempat mention kayak itu bagaimana, how do you deal with rejection Oke. through casting? Oke. Kalau Lala gimana? Aku Lah, kamu pernah ketolak casting gak sih, La? pernah gini, ini lucu. Jadi aku pernah, jadi waktu itu kan pandemi tahun 2020 sampai tahun 2020 sampai 2023 gitu kalau nggak salah. Biasanya casting tuh lewat video. Oh, video Ya, casting, yes. Video casting terus tiba-tiba udah mulai reda pandemi, harus datang offline. Datang langsung gitu, offline. Datang. Itu aku deg-degannya Luar biasa. dor gitu, karena udah gue udah lama banget lagi nggak casting langsung gitu. Casting, gue juga baru menerima skripnya kayak di hari H itu deh, di hari H itu oke. belajar. Gue nervousnya setengah mampus. Gue digini nama casting director ya, kamu belajar di mana sih? Di sini gitu. Belajar lagi lah kamu, kayak lo kurang banget kayak gitu. Nanti Tapi- balik layar kita spill ya. Ya. Apa sih? Nah tapi di situ gue nggak Nggak ambil jatuh, hati sama ya, sekali. Kayak oh iya emang kurang banget sih, kayak udahlah gue pulang, kayak ya deh gue jadi motivasi justru. Oke. Lucunya gue dipanggil callback. Sih. Dipanggil callback. Oke, perasaan gue kayak buruk gitu kemarin tuh udah jadi terima gitu. Oh, boleh di spill project? Jangan deh. Ada series apa ya namanya, series. Jadi tadinya tuh film panjang, jadi Oke. dia series film Oke. horor gitu. Mereka minta terlihat Apa mau gitu. nonton dong? boleh nanti kayak gitu. Jadi kayak serunya tuh jadi motivasi kalau ditolak tuh. Bagus loh itu. Kalau aku Kalau aku ya, kamu pasti pernah denger lah ya namanya, there's this theory called burnt toast theory. oke, belum pernah dengar. Jadi burnt toast theory itu apa ya? It goes something like, kalau misalnya kita masak pancake, nih bad pancake gitu lah. Oke. Kita masak pancake, itu Gosong. kan pasti pancake pertama gosong kan, supaya yang setelah-setelahnya lebih bagus gitu. Nah, burnt toast theory kayaknya ya dari pemahamanku itu tuh artinya mirip-mirip. Jadi ketika sesuatu, aku tuh berusaha untuk menolong diriku sendiri dengan punya kepercayaan bahwa kalau misalnya gue ketolak casting, berarti emang itu bukan buat gue. It doesn't mean that gue kenapa-kenapa gitu, or there's something What's for you lah. ya kayak gitu. Karena kayak gue waktu itu dengar cerita kalau jadi ada orang nih mau naik pesawat, terus udah gitu mereka telat nyampe ke bandara, terus udah gitu gate dipindah-pindah sampai akhirnya pas mereka nyampe di gate yang benar, mereka udah ditolak, nggak bisa lagi nih masuk ke dalam pesawat. Akhirnya mereka nganggep bahwa kayak wah, there goes my day, gue udah deh nggak bisa lagi. Pesawat itu take off, bam, explode. Iya. Nah, ya itu burnt toast theory, it goes something like that lah. Jadi gue terutama
2 bulan terakhir ya lah, gue berusaha untuk kayak kalau misalnya gue ketolak casting, gue berusaha melihatnya dari sudut pandang burn toast theory itu gitu, so that I don't go crazy gitu sih. Iya, karena ya aku ngobrol sama beberapa temen-temen gue lah yang emang sedang merintis di dunia seni peran tuh, ya ada beberapa orang kayak, aduh gue jelek banget, gue kenapa, kayak gitu itu, dan itu And that's normal. sering terjadi Iya, gitu loh. normal banget. Iya, jadi kayak one thing gue juga tahu dari salah satu guru, dia ini menasehati kalau di reject gitu, kayak lo harus tahu kapan lo mainnya bagus, lo harus tahu kapan mainnya jelek, that's it. Tapi harus diingat kapan lo main bagus dan jeleknya terus. Iya. Oke, berarti ini kamu sekarang full time. Yes, I'm a full-time actor. Oke. Boleh ceritain gak sih kayak prosesnya dari, aku nggak tahu kamu mungkin dulu bekerja. Yes, aku dari ngantor. Bekerja, dari kantor, kau bisa memutuskan full time acting. Karena full time acting kan, yang what I know, dia itu terpilih, dipanggil gitu kan, lo nggak bisa, ya mungkin bisa menjemput bola tapi jarang kasusnya terjadi gitu tuh. Nah itu tuh gimana dari yang mengatur cash flow, mengatur mengatur jadwalnya kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau waktu masih di kantor tuh, gue tuh lumayan beruntung lah karena gue dapet bos yang cukup lenient. Jadi dia punya peraturan sendiri bahwa selama KPI gue tercapai, gue boleh izin-izin syuting dan lain sebagainya gitu. Tapi proses yang lebih menantangnya itu adalah sebenarnya ketika gue mau memutuskan untuk cabut full time dari kantor for good, terus pindah ke industri film yang beda banget nih lah. Soalnya sebenarnya yang paling susah itu adalah kalau buat gue sendiri ya, bukan ngatur cash flow-nya, tapi ngatur ekspektasinya gitu. Karena pada saat gue di kantor, gue udah tahu well, nothing is predictable, tapi lebih bisa diukur lah gitu. Kalau gue begini berarti nanti akan begini hasilnya. Nah, for me, industri film tuh sesuatu yang agak susah diukur. Belum tentu lo casting 50 kali, terus abis itu lo keterima 30 kali. Understand. Kayak itu kan tergantung sutradaranya butuh karakternya seperti apa. Pokoknya banyak lah variabelnya gitu kan. Nah jadi tuh kalau gue akhirnya bisa meyakinkan diri gue untuk full time di industri film, itu balik lagi yang tadi gue bilang, karena environment gue sangat mendukung gue lah. Jadi mentor gue sangat mendukung, sahabat gue mendukung. Gue inget banget mereka cuma bilang, sampai kapan lo mau berdiri di 2 kapal yang berbeda, karena pasti lo akan jatuh. Jadi lo harus pilih satu yang benar-benar kira-kira lo cinta, so that whatever is going to happen, lo menjalaninya dengan cinta gitu. Jadi it's less painful I guess. Well, sometimes it's not, karena kalau kita cinta kan jadi lebih berasa ya gitu. Benar-benar. Tapi ya kira-kira gitu. Ketika karena gue merasa gue lucky di situ sih. Oke, nice. Ini suara aman nggak? Aman. Oke, tadi ngomongin soal expectations gitu. Lo ada nggak sih mungkin dari past works atau projects yang ada suatu karakter yang membekas nggak di diri lo? Ada nggak tuh? Ada. Atau yang terlalu sangat relate mungkin kayak gitu? Kalau relate pasti ada. Di semua karakter tuh sebenarnya gue ada relate-nya gitu. Tapi kalau yang menurut gue paling membekas itu sebenarnya waktu itu gue pernah main series. Jadi ada 2 karakter, satu series di Disney Plus. Namanya Tira. Itu kenapa sangat membekas di gue? Karena prosesnya tuh juga panjang. Jadi si Maudi, nama karakternya ini Maudi. Jadi Maudi ini lama nempel di gue. Proses panjang tuh maksudnya readingnya atau prep workshopnya. Terus udah gitu chemistry building sama semua pemain yang ada di situ gitu. That's why itu it's
stuck on me for a while gitu ya. Dan gue tuh suka sama karakter Maudy ini karena kayak dia punya sesuatu yang gue nggak punya. Apa tuh? Dia itu punya, kan ceritanya Maudy ini umurnya masih 20-an awal ya. Di umur segitu dia udah punya maturity yang gue nggak punya waktu umur gue 20-an awal. Kayak the empathy, terus udah gitu bagaimana dia tuh sangat generous ke temennya. Generous dalam artian kayak tipikal temen yang gini loh lah, yang kayak lo butuh apa? Gua akan ngelakuin buat lo from A to A. Lo kayak gitu ya? Tergantung ya. Bisa. Yang kayak gitu loh. Jadi gue tuh salut banget sama nih karakter. Walaupun dia tuh ditempa abis-abisan sama kehidupannya, tapi dia tuh nggak pernah menganggap hidupnya tuh yang kayak it's so hard, I'm victimizing myself gitu. Sedangkan gue dan teman-teman gue pada umumnya di umur 20-an awal itu pasti kita udah ngerasa jadi orang paling oke sedunia gitu. Maksudnya kayak karena baru gede, terus kalau ada masalah dikit tuh kayaknya the world is so unfair gitu. Dan gue tuh banyak belajar dari si Maudy ini. Kayak gitu. Nice banget. Itu kebawa gak tuh sampai pulang karakter itu? Kalau sampai pulang sebenarnya lumayan, tapi not in a aggressive way kayak gue jadi lupa siapa Agnes gitu, enggak sih ya. Cuma karena itu tuh kita tiap hari ketemu dan bahkan di hari-hari gue syuting tuh di hari-hari gue nggak syuting gue tetap datang ke lokasi. Jadi tuh aura Maudy-nya tuh lebih kuat pada saat proses tersebut berjalan kayak gitu. I see. Itu kan ngomongin past projects. Ada nggak karakter yang lo pingin banget kenalan tuh, maksudnya berperan sebagai karakter itu gitu? Gue tuh sebenarnya pengen banget bermain di kaki orang yang kelasnya itu, ini agak diedit ya. gue takut salah ngomong. Gak apa-apa, lu bisa revisi kok guys. Salah ngomong, kayak bukan itu deh katanya, gue ulang ya gitu bisa. Apa namanya? Jadi gue tuh sebenarnya kan suka banget genre drama keluarga. Gue tuh ada satu karakter, mungkin gue tuh pengen banget mainin peran yang hubungan antara ibu dan anak dan dinamikanya seperti apa, or children nesting parent. Gue tuh pengen banget lah main yang kayak gitu, or even the other way around. Ada contoh nggak film luar atau? Ada, tapi ya nggak harus plek-ketik kayak gini ya. Lady Bird tuh gue pengen banget. Gue udah kepikiran sih pasti Lady Bird. Gue pengen banget lah, kayak karena we're women kan gitu, dan banyak hal yang gue tuh ngerti nih dari karakter si Lady Bird ini. Walaupun kita tumbuh di negara yang berbeda gitu ya, di kontinen yang berbeda, tapi it's a universal language gitu that we all know as a women gitu. Jadi gue tuh pengen banget sih sebenarnya mencoba karakter-karakter seperti itu, so that suara-suara gue nih yang inner voice kita nih itu bisa dikeluarkan lewat karakter ini gitu. Tipis-tipis inner child juga ya keluar ya? Betul. Betul. Tapi especially mother and daughter relationship, gue pengen banget kayak gitu. Kalau lo apa lah? Gue ini nggak tahu sih, gue nggak tahu kenapa gue tuh gue lagi udah deh, nggak apa gue jawab. Gue cukup penasaran memerankan seseorang perempuan tapi yang di tahun kayak periodik gitu ya. Tahun berapa lo kepikirannya? Ya entah ya 40-an atau 50 yang jauh banget sama dunia sekarang gitu loh. Gue sangat penasaran sih. Gue tahu, dan itu gue tahu tuh susah. Tapi gue tahu seru susah pasti. Banget. Kayak maksudnya kan kayak Gadis Kretek kan itu tahun berapa sih gue lupa lagi gue. Ya, kalau salah nyebut. Sorry. Tapi harusnya sih nggak di bawah tahun 50 ya harusnya. Kayaknya enggak sih, lebih modern kayaknya. Cuman ya itu gue cukup penasaran sih, kayak karena pasti kan baju culture-nya, cara berbahasa, pemikiran pada saat itu seperti apa. Betul, dialek-dialeknya.
Oke. 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 Kira-kira ada nggak sih indie apa namanya director di Indonesia gitu yang pingin lo banget kerjasama gitu? Ada banget. Apa tuh? Boleh di spill dong Kak? Ada banget. Gue tuh pengen banget. Semoga ya diberi kesempatannya. I would be so happy if I can. Tolong cek Reminds Room ya atau director. Terus Gue tuh I'd be so grateful kalau gue bisa kerja sama Mbak Camilla Andini. Balik lagi karena dia perempuan lah. Dan gak tahu, gue tuh punya this vision in my head kalau dia ngedirect film yang kayak mother-daughter relationship. That'd be so awesome. Kayak gitu. Dia, terus gue juga pengen banget sama Mas Yandi Lawrence. Oke. Iya, lu suka ini ya, sentimental yang kecil-kecil gitu kan. Suka banget gue kayak slices of life gitu yang sebenarnya mungkin sering ke overlook karena itu kan sehari-hari banget ya gitu. Tapi justru hal-hal yang sehari-hari itu kadang orang tuh nggak sadar, oh ada ya kayak gini kecil itu tuh. Iya cocok sih. Iya, jadi gue tuh pengen banget tuh sama ya mungkin so far 2 itu sih ya lah. Gitu. Kalau lo siapa? Menurut gue yang nonton tag tolong directornya. Semoga Mbak Dini dan Mas Yandi tahu ada saya dan Lala di hidup dia. Gue aduh masih banyak banget lagi, maksudnya kayak, tapi gue ngefans banget sama Mas Edi Cahyono. Iya. Oh my god, itu film terakhirnya apa ya? Setahu gue, tapi nggak tahu bener atau nggak City. Iya. Tapi dia emang lagi develop film baru. Oh, Anda tahu, Anda casting? Oh enggak. Tahu karena gue dulu pernah kerja di PH beliau kebetulan. Oh, PH-nya apa ya? Dulu For Colors. For Colors. Oh, I see. Oke. Gitu. Ya semoga dia ditunggu deh. Lucu banget. Oke, oke, lo kan sebagai ya perempuan di industri film lah, bisa dibilang, dan ini masih banyak banget ya dibilang film itu masih dunianya sangat laki-laki, banyak yang maskulinitas lah di dalam film. How do you see, lo bagaimana cara melihat lo sebagai perempuan di film? Apa yang butuh di-upgrade mungkin dari industri ini, atau mungkin yang udah diperhatikan atau bahkan yang belum gitu? Kalau dari pengalaman gue pribadi, sejujurnya gue merasa bahwa, tapi balik lagi ya, pengalaman orang tuh bisa beda-beda ya, it's very personal. Tapi di pengalaman gue masih merasa industri ini cukup aman. Oke. Gitu. Emang ada beberapa 1-2 yang kayaknya tidak secure ya sebagai perempuan di industri ini, tapi it happened kayaknya udah 4 years ago gitu ya. Dan kalau sekarang gue melihatnya mungkin gue senang aja gitu karena udah ada beberapa produksi ataupun PH-PH yang sudah mengaplikasikan ada beberapa rules yang lo tuh harus lakukan selama produksi berlangsung. Oke. Even before tuh kan kayak reading workshop gitu-gitu ya, dan kita beneran ada workshopnya, kita Zoom, terus habis itu kita nontonin dan ada psikolog juga yang hadir gitu. Jadi gue tuh sebenarnya I feel very lucky, gue lahir di era yang sekarang nih, yang orang tuh udah mulai take awareness of that gitu. Dan bahkan gue pernah waktu itu syuting film, by the way bakalan keluar akhir tahun ini. Jadi ini upcoming ya? Upcoming gitu. Dan belum boleh disebut berarti? Sebenarnya udah. Atau nggak sebut tentang apa deh? Sebut drama keluarga. Sependek itu, oke. Jadi settingnya itu kan emang lumayan, ibaratnya wardrobe-nya tuh terbuka lah ya. Terbuka tuh, yuhu. Terbuka ya, pokoknya beberapa bagian kulit tuh terlihat gitu ya, gitu. Terus deh gitu, gue seneng banget sama produksi itu karena semua orang yang terlibat di dalam film tersebut, mereka tuh udah di brief duluan, termasuk kita, bahwa ketika ada adegan-adegan yang sensitif, ini loh barriernya. Jadi gue ngerasa, gue appreciate banget orang-orang yang memperjuangkan itu sih lah di industri film sekarang gitu. Nanti gue kasih tahu.
di balik layar ya. Oke, jadi sebetulnya ya intinya ketika ada scene yang cukup intim, aman. Gue mendengar suara kamera yang cukup intim gitu, ya dibuat lingkup yang lebih kecil gitu ya, hanya Betul. motor tertentu. Betul. Nice banget. Jadi ya you have no problem being in this industry. Thank God. So far no. Good. Okay. What is the best advice you ever received sebagai di seni peran? Gak apa-apa, mikir dulu. Kalau di seni peran per se sebenarnya enggak, ini justru lebih general menurut gue. Tapi gue pernah dikasih tahu sama salah satu temen gue, kalau misalnya di dunia ini you are going to keep learning and unlearning, and then learning again and then unlearning again. Karena apa yang gue percaya 5 tahun lalu ternyata it doesn't work anymore for me. And that's fine gitu. Gue nggak perlu terlalu uptight about what I think it's true gitu. Jadi ya dan kalau di industri ini tuh gue ngelihatnya bahwa ya udah, keterima casting, gak keterima casting, dapat film yang menurut gue bagus banget, yang menurut gue oke aja, yaitu hal yang biasa gitu, kayak hal yang tidak seharusnya menjadi tolak ukur gue dalam menilai diri gue sendiri. Kayak gitu sih. Terus tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya oke, ini ada sahabat gue namanya Chico ya. Dia pernah ngomong sorry ya Cik. Kenapa sih Chico? Terus Tolak ukurnya adalah perbandingan antara diri gue yang sekarang sama diri gue yang kemarin. Bisa Gitu. wise ya dia. Dia tuh in certain cases gue akui wise gitu, dan itu tuh stuck banget di otak gue lah, karena jatuhnya dengan gue membandingkan dengan diri gue sendiri, gue jadi lebih mindful dan gue lagi lebih punya gratitude untuk hal-hal yang gue punya gitu. I know, tapi it's easier said than done ya. Of course. Tapi itu tuh mindset yang sudah ditanam lah intinya. Iya betul. Oke. Ngomongin ya perbandingan diri sekarang sama yang lalu gitu, do you have any plans ke depannya? Sama acting atau bahkan mau coba di ranah di luar acting, I don't know, 5 years atau bahkan lebih less than 5 years gitu. Kalau misalnya nggak, sebenarnya gue tuh bukan orang yang ngeplan banget gitu loh lah. Gue bukan yang kayak gue udah tahu nih, gue 5 tahun ke depan gue akan punya PH sendiri, gue akan menjadi ketua FFI, gitu misalnya ya. Gitu. Amin. Terus? Amin. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu ngeplan. So Legowo. gue kalau dibilang legowo itu udah terlalu tinggi levelnya ya menurut gue. Cuma maksudnya Terlalu ini terus. terlalu Yoda nggak sih? Maksudnya gue berusaha untuk, gak berusaha sih, justru gue tuh lumayan, kita lihat aja deh tahun ini dibawa kemana. Karena gue tahu gue tuh orangnya overthink. Jadi ketika plan yang sudah gue bangun itu tidak kesampaian, it would only hurt me. Jadi kalau misalnya ditanya lo ada plan secara general, ada. Tapi gue udah belajar from my lesson dari Agnes yang dulu. Oke lah, gue nggak mau terlalu overly ambitious atau stuck on one thing yang gue kira itu adalah rencana terbaik buat gue. Kamu udah kepikiran other things? Other than acting? Yes. Gak apa-apa. Other than acting ada sih. Oke. Tapi sebenarnya masih di industri film juga. Iya, kreatif lah ya. Tapi mungkin ada satu hal yang gimana pun caranya gue pengen bisa ini terrealisasikan. One day if I have the resource dan gue punya opportunity-nya, gue pengen banget bikin yayasan or organisasi untuk perempuan. Karena gue tuh besar di sekolah yang perempuan semua gitu. Jadi gue pengen one day it could happen. Nice banget. Gitu. Kayak kalau lo tahu Ikigai itu tuh lumayan menjawab Ikigai itu Apa tuh? the way of bukan living sih, kayak tujuan tapi cara metode Jepang gitu lah. Oh, Jadi iya, kayak ada iya. beberapa cara gitu, dan salah satunya what can you do untuk
to help others, me and others. Nah itu mungkin bisa terjawab tuh si ikigai ini. Coba deh lo breakdown. Kayak yang lingkaran-lingkaran Ya, itu bukan yang sih? Lingkaran-lingkaran itu. Iya, tuh. tapi gue belum pernah. Oke. Coba. Ya untuk mengenal diri sendiri, why not? Iya. Gitu. Oke. By the way, kita udah hampir di penghujung ngobrol ya. Oh, nggak kerasa ya? Nggak kerasa, Sumpah nggak kerasa. Ini udah berapa menit sih? Oh nice, oke, lumayan pas. Oke, ada nggak sih pesan ke teman-teman yang baru mau mulai seni peran atau bahkan sedang merintis seni peran? Mungkin dia lagi galau casting Atau kayak apa galau gue gitu. full time acting gak ya gitu ya? Benar gitu full time itu, atau kayak am I good enough? Shimmy gitu. Oke. Apa ya? Pertama kayaknya mungkin nanyanya sama orang yang udah jauh lebih kredibel. Mau nggak kredibel? Senior Okay. gitu. But as from my own thought adalah menurut gue sesimpel kita jalani hari per hari aja. Oke. Gue hari ini ada panggilan casting. Monggo pergi. Tapi abis itu udah tinggalin di tempat casting itu. Nggak usah terlalu dibawa pulang ke rumah. Gimana ya? Ini gue sebenarnya nasihat untuk diri gue sendiri juga lah gitu. tapi kayaknya akan menjadi enak ketika kitanya itu ngejalaninnya hari per hari. So balik lagi sebenarnya gue tuh belajar ada namanya kayak cara berkomunikasi ya. Kita fokus sama pusat isunya. What I mean by that is lo fokus sama yang terjadi hari ini gitu. Karena tiba-tiba nanti lo helicopter view, wow, tiba-tiba lo udah main 10 film aja ya, without you even realizing it. Gitu sih mungkin ya. That's a good start. Dan mulai aja gitu, kayak don't overthink. question yourself too much. Udah jalanin aja, ini orang lain bukan lo gitu nggak sih? Give yourself more credit. Menurut gue itu juga penting karena di industri ini kan kita banyak dilihat sama orang. Dan pasti it goes without saying banyak yang komentar juga. So give yourself more credit for that. Gitu. Dan tidak dipungkiri sebenarnya kadang dari fisik juga apa ya, kayak fisik itu bukan berarti lo harus cakep atau enggak gitu kalau yang gue pelajarin, tapi kayak secara fisik dia cocok atau tidak untuk karakter itu. Jadi bukan berarti lo buruk Yes, memperankan, no. bukan berarti jelek atau enggak ya. I'm not talking about itu sama sekali. No. Maksudnya ya kayaknya gue cukup yakin sih untuk ngomong ini. Kayak, no. It's always about whether the character to fits you or not. Yes. Gitu. Jadi ya give yourself more credit. Pesan dari Agnes Naomi guys. Okay, see you next time di Remize Room. Thank you so much Agnes Naomi for coming here. Maaf Terima ya, kasih sebelumnya banyak, ini, Lala. sebetulnya kalau kalian tahu ini kita mati lampu sebentar ya guys. Nggak apa-apa ya. Tapi terima kasih sudah mengundang kita di sini. Aku maksudnya. Benar mengundang Anda. Alright, bye bye, see you next time. Bye.